Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di dalam kitab Fadailus Syuhur, pengusaha Abah memanai huruf Ain sebagai ahdun atau al-ahdu yang berarti perjanjian. Huruf Ain bulan Sa'ban itu, Sa'ban, Ainnya itu adalah ahdun, perjanjian. Ahad ialah menjaga sesuatu dan memeliharanya waktu demi waktu atau suatu perjanjian yang harus dijaga. Itu pengertiannya. Perjanjian yang dimaksud di sini. Ahad. Ada dua macam kata pengesabah, yakni az-zihniyu dan al-khorijiyu. Ya, ada dua macam. Kalau az-zihni, perjanjian internal, kata pengesabah, atau yang di dalam hati, atau di dalam hati kita, itu perjanjian, ya, berazam gitu di dalam hati, itu perjanjian. Ada juga yang disebut dengan perjanjian origi, adalah perjanjian eksternal atau disebut oleh pengesabah perjanjian jasad yang jelas terikrar gitu ya. Misalkan kita menjanjikan sesuatu gitu ya. Jadi ada yang sifatnya berazam di dalam hati, ada yang memang diikrarkan bilisan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau diterjemahkan dalam ahad yang kita ambil, ya kita lakukan, itu zikir hopi dan zikir jahar. Gitu. Talqin, zikir hopi, zikir jahar. Gitu ya. Nah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, uh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mufuna bi ahdihim iza ahad. Dan orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, ini perjanjian, salah satu ciri orang munafik itu kalau dia berjanji maka dia mengingkari. Nah, tuh. Kalau dia janji, dia mengingkari, tidak amanah itu. Tidak bisa dipegang, kata-katanya nggak bisa dipegang, ya, orangnya nggak bisa dipercaya. Seperti itu ya. Jadi ini apalagi kalau perjanjian kita dengan Allah itu. Makanya talqin itu sebenarnya mengambil ahad, gitu, mengambil perjanjian, berjanji kepada Allah. Nah itu cirinya itu bahwa kita tidak tergolong orang munafik, yaitu menepati janji. Gitu. Menepati janji bahwa kita berjanji untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Gitu. Atau bertakwa kepada Allah. Yang sudah mengambil perjanjian. Nah, kemudian Allah juga berfirman, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan penuhilah janjimu kepadaku, ya, kepadaku, ku-nya itu hurufnya gede ya, kepadaku, kepada Allah. Niscaya aku, kata Allah, penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Kemudian Allah juga berfirman, la yamlikuna syafa'ah illa manittakhadha inda rahmani ahdan. Mereka tidak berhak mendapat syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Quran surat Maryam ayat 87. Nah, yang dimaksud perjanjian dalam kitab ini ialah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Ya, dalam kitab pengesabah dikutip begitu. Yakni kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat takwa. Kalimat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul utusannya, Nabi Muhammad SAW juga sahabatnya, serta orang-orang beriman di setiap zamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم hamiyata hamiyata jahiliyah
Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Fat ayat 26. Ya. Ya. Ketika orang-orang kafir, orang-orang yang lupa, orang-orang zolim, orang-orang yang lupa kepada Allah, ya, yang menurut hawa nafsunya, keinginannya, menyombongkan diri, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Ya. Maka kita bersyukur, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kalau kita sudah ditalkin zikir dan zikir itu sudah menetap, merasuk meraga sukma bahasa pengesabah, maka kita akan senantiasa tenang. Ya. Menghadapi cobaan, menghadapi ujian, menghadapi fitnah, ya, olok-olok, dan lain-lain. Nah, kita diberikan oleh Allah ketenangan, ya, dengan kalimat takwa, dengan zikir, ya. Jadi hati ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah itu maka hati menjadi tentram. Jadi zikir aja gitu ya. Tadi saya pagi sempat ngobrol sebentar sama Bunda melalui HP itu ya. Oh, ya seperti pengusaha Abah ketika kita ada masalah, Abah nanya zikirnya gimana gitu. Tambahin lagi zikirnya gitu. Jadi tidak ada solusi lain selain zikir ya. Zikir aja gitu ya. Zikir semakin banyak memperdekatkan diri kepada Allah dengan banyak-banyak berzikir. Ya dinikmati aja gitu ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dulu para sahabat Nabi mengambil baiat la ilaha illallah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad SAW peroleh dari malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ya. Nah, secara bahasa baiat itu berasal dari ya isim masdar ba'a yabi'u bai'at. Ya, asal katanya sama dengan bayi'un atau transaksi atau jual beli. Ya. Seperti dalam Quran surah Al-Fat tadi, surat Al-Fat innalladzina yubai'unaka. Yubai'unaka di situ, bai'u di situ adalah perjanjian, ya. Dan Quran surat At-Taubah ayat 111 pastabsiru bi bai'ikumul ladzi bayatum bih. Nah, di sini jual beli. Jadi sebenarnya kita melakukan perjanjian untuk taat kepada Allah dan mengambil haknya talqin zikir itu sebenarnya sudah melakukan jual beli itu. Jual beli nyawa, jual beli harta itu ya. Berniaga dengan siapa? Dengan Allah. Makanya ada tingkatan orang beriman itu, ada yang dia seperti pedagang dengan pembeli, ada yang dia beribadah karena seperti majikan dan seperti budak dengan majikan, ada yang beribadah kepada Allah seperti pedagang dengan pembeli, dan ada yang beribadah kepada Allah itu seperti kekasih yang dicintai. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi ya. Ibadah itu kalau menurut Jalaluddin Rumi, menurut Rabi'ah Al-Adawiyah, itu manifestasi dari rasa cinta. Ya, kalau kita mungkin menjadi beban gitu ya. Nanti kalau saya zikirnya kurang, nanti rezekinya kurang. Gitu ya. Nanti kalau saya kurang taat, nanti banyak masalah. Gitu. Nanti kalau saya nggak zikir, hidup saya nggak tenang. Gitu kan. Masih begitu ya, nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang sudah diliputi dengan rasa cinta semata-mata karena cinta, nikmat aja gitu ya. Jadi walaupun hujan, walaupun panas, bahasanya begitu ya. Walaupun senang, walaupun sedih gitu. Walaupun lapang, walaupun susah, itu zikir aja, nikmat aja gitu. Dinikmati semua gitu.
Nah, begitu pengalaman para salik, para sufi-sufi yang sudah mencapai martabat yang tinggi itu gitu ya. Usul usul ilallah itu Jalaluddin Rumi itu ya, Ibnu Arabi itu, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Rabi'ah Al-Adawiyah, itu sufi-sufi besar itu begitu. Ya, kita mah eh mau ikut aja gitu. Ya, nggak usah jadi sufi gitu ya. Jauh sekali mau jadi sufi gitu, tapi ikut aja lah gitu. Mau ikut aja berazam tadi ya, saya mau ikut gitu. Semampu kita itu ya. Nah, ya mau ikut serahkan nama guru aja gitu. Gitu. Jadi keyakinan itu ya, khususnya kalau saya keyakinan begitu ya, bagaimana abah aja lah gitu. Gitu, pokoknya saya mau ikut abah gitu. Jadi kata abah, muridku kata guru kita, muridku di timur, aku di barat, muridku tersingkap auratnya, aku yang menutupi, muridku salah, aku yang benar. Gitu. Makanya jangan suka menghina murid, karena itu sama dengan menghina gurunya gitu. Ya nggak usah diomongin lah kalau murid masih begitu, masih begini gitu ya. Karena itu ada gurunya gitu. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillahilladzi faddalan ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita punya guru, punya tempat untuk berlari gitu ya. Ainal mafar. Kita punya tempat untuk berlabuh. Nah, itu yang harus kita syukuri ya. Nah, di dalam kitabnya Pengusaha Abah secara terminologi ya, baiat itu kalau secara bahasa Arab as-safaqah ala ijabal bai'ah wa ala mubayi'ah wa ta'ah. Gitu. Sepakat atas kewajiban dengan apa yang dibaiat dan ketaatan kepadanya. Ini sama dengan pengertian pengesah Abah, ahdun, menurut pengesah Abah, ahdun adalah perjanjian yang merupakan suatu kewajiban untuk memeliharanya. Jadi orang siapa yang menepati janjinya, maka dia orang yang beruntung. Orang yang tidak menepati janji, maka dia akan mendapatkan akibat, ya, atau akibat daripada dia tidak menepati janji itu ditanggung dia sendiri. Gitu. Nah, jadi ayat ini kadang-kadang dijadikan untuk nakut-nakutin gitu ya. Maka pengesabah melarang untuk menakut-nakutin itu. Nanti banyak orang yang nggak jadi ditalkin zikir. Nah, nah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyunallah. Nah, ya. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayuti ajran nazima. Barang siapa atau bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Nah, hakikatnya ya. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janjinya sendiri. Ya. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberi pahala yang sangat besar. Ajran azima. Quran surat Al-Fat ayat 10. Jangan berpikir tuh kalau nggak menepati janji nggak apa-apa, ditanggung sendiri. Bukan begitu. Allah telah Allah telah menjanjikan pahala. Pahala itu hadiah, apa ya, perbendaharaan atau apa ya, sesuatu yang sangat didamba-dambakan. Ajran azima gitu. Yang azim itu sudah mulia gitu ya. Tapi ini ajran azima, lebih mulia lagi gitu ya. Makanya terlalu murah kalau kita menjual zikir itu hanya dengan dunia itu. Maka semua dalam hadis juga semua dunia terlaknat kecuali zikir. Tuh, jadi dengan zikir itu Allah akan mempermudah segala urusan kita gitu. Karena orang yang sibuk berzikir tidak berdoa akan diberi lebih banyak lebih baik dari orang yang berdoa tapi tidak zikir gitu. Gitu. Jadi zikir itu lebih agung, wala zikrullahi akbar. Nah, zikir itu kalau kata pengesabah Allahu Akbar, tapi ada lagi juga yang akbar. Zikir kepada Allah itu akbar, perbuatan yang akbar juga.
maka tidak bisa dinilai dengan dunia. Kalau kita bisa ketemu dengan mursyid dan kita bisa mengambil baiat, kita bisa talqin zikir dan zikir itu menetap dengan kita, lebih baik 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu. Jadi, wah, itu. Jadi keberuntungan yang besar itu kita sekarang bisa zikir gitu. Nah, itu. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sehingga dengan begitu Allah telah ridho. Makanya pengusaha menyampaikan ini pengajian bukan pengajian mudah-mudahan atau semoga yang meratap ya mendamba ridho Allah, tapi orang-orang yang telah diridhoi sebagaimana firman Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fathang qoriba. Sungguh ya, laqad ya, sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Ya. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Dia Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Itu ya. Quran surat Al-Fat ayat 18. Ya, ini firman Allah. Ya. Bagi orang mukmin wajib percaya. Gitu. Ayat ini turun konteksnya adalah adanya beberapa sahabat yang berbaiat kepada Nabi di era wahyu masih turun di bawah pohon Ridwan di Hudaibiyah. Ya, ada masjidnya sekarang kalau umroh atau haji itu ke situ mampir Masjid Hudaibiyah itu ya. Di bawah pohon dinamakan Baitur Ridwan. Ini terjadi ketika Nabi SAW bersama rombongan sahabat akan melaksanakan umroh pertama kali. Nggak jadi itu. Ada perjanjian di situ ya. Namanya perjanjian Hudaibiyah. Nah, kalimat yubayi'una adalah kalau dalam bahasa ahli bahasa gitu ya fiil mudhari ya. Fiil lebih tepatnya ada fiil 5 gitu ya. Hanya 5 fiil itu. Ya, fiil 5 itu hanya 5 gitu. Fiil mudhari yang 5 gitu. Ya, ini bahasa ini sih, bahasa Nausorob ya. Ya, bahasa Arab tuh 3 huruf, fiil sama isim itu aja. Fiil tuh fiil mudhari, fiil madi, fiil amr. Nah, itu seperti itu ya. Udahlah, kalau nggak usah itu nggak usah di ini. Kalau kita agak nggak paham gitu ya. Karena bagi yang nggak paham juga nggak asik juga bahas atau khidmat imliyah dengan bahasa-bahasa Arab gitu ya. Nah, itu menunjukkan kalau fi'il mudhari itu menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang dan atau yang akan terjadi gitu. Jadi yubayi'u itu sedang terjadi ketika itu dan akan terjadi lagi di kemudian hari itu. Nah, dengan demikian tafsir dari ayat ini dapat dipahami bahwa baiat seperti ini tidaklah terjadi hanya di zaman Rasulullah saja, akan tetapi dapat pula terjadi di zaman sekarang dan di zaman yang akan datang ya. Yakni talqin zikir. Tuh. Tidaklah semua umat Islam berbaiat seperti dulu juga hanya sebagian saja dari sahabat yang berbaiat. Maka demikian pula lah sekarang. Ya, tidak semua umat Islam yang dapat mengambil talqin. Ya. Melainkan hanya sebagian saja, yakni kita ini yang mau. Ya. Mau atau tidak. Ya. Bertemu atau tidak. Cinta atau tidak. Ya, inilah yang disebut sebuah ketetapan Allah kepada siapa saja yang dikendakinya. Yang ketetapannya tidak bisa diganggu-gugat. Ya, saya teringat jadi seperti dulu Pak Profesor Hedi Sri Ahimsa itu di Jagat Ars, di Kanjul Ars itu, ada saya saksinya. Ketika Pak Prof masih di dalam itu, Abah keluar ke Kanjul Ars itu, kemudian Abah memerintahkan pengusaha Abah Jagat tuh memanggil profesor yang ada di dalam tuh, panggil Den gitu kan, panggil begitu profesor datang, Abah menyampaikan dari yang
dari yang maha menetapkan dan ketetapannya tidak bisa diganggu-gugat. Gitu. Jadi rugi sekali ya kalau kita sudah ditetapkan. Makanya sebenarnya tuh talkin zikir atau wakil talkin itu ya, wakil talkin yang sudah ditetapkan itu sebenarnya ketetapan sudah tidak bisa dicabut seharusnya, gitu ya. Kecuali memang melepaskan diri gitu. Karena kemarin itu ada pertanyaan begitu. Ada pertanyaan menanyakan hal, ada yang bilang apakah saya waktu manakib di Istiqlal tidak hadir. Nah, saya bertanya apakah saya sekarang masih wakil talkin gitu. Nah, itu saya mendengarnya sambil senyum juga gitu. Ya, sebenarnya itu ya tanyakan kepada dirimu sendiri kan begitu. Kan? Masa bertanya? Ya, jadi sejauh mana kita sendiri ya, kan jawabannya sendiri. Maklumat itu pengusaha Abah menyampaikan yang tidak hadir maka Allah gitu akan mencoret gitu intilah begitu ya. Nah, jadi sejauh mana apakah tidak hadir itu karena apa? Itu kan diri sendiri juga yang tahu. Abah memberi kalau sakit, kalau meninggal dunia atau masih berpartai itu kan seperti itu. Nah, ya alhamdulillah kita sudah ditetapkan dari yang maha menetapkan dan ketetapannya tidak bisa diganggu gugat. Ya, yang menggugat ya berarti yang terputus gitu ya. Yang terputus. Yang menetapkan Abah. Ada yang menggugat kok dia jadi wakil talkin, murid Abah. Berarti dia nggak menentang Abah dong. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah masih nyantol. Ya, di saat sekarang ini, hirup pikuk, yang ada yang mau meneliti segala, silakan teliti. Ajaran ini sudah 100 tahun lebih ya, sudah ribuan tahun malah. Di Suryalaya aja sudah berapa? 100. Belum dari Syed Tolhah gitu ya, belum dari Syekh Murotib Sambas. Ajarannya ini, gitu. Ajaran yang diteliti, ajarannya. Nah, kapan ditetapkannya? Ketika usia kita di kandungan ibu 4 bulan, 3 kali 40. Nutfah, ya, berupa sperma itu 40 hari, alaqoh 40 hari, mudghah itu 40 hari. Jadi 120 hari. Nah, berapa itu? 4 bulan. Pada saat itu diutus malaikat kepadanya, meniupkan roh ke dalamnya dan menetapkan 4 perkara baginya, rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan sengsaranya. Kita telah ditetapkan Allah mau mencintai, memiliki, dan menegakkan kalimat zikir la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddala katsirin min ibadil mu'minin. Nah, itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sudah diperingat. Talqin zikir itu peringatan tuh juga. Talqin zikir itu peringatan. Ya, Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, ini ayat ini kalau diperhatikan sangat menekankan. Allah benar-benar menekankan bahwa Allah adalah Tuhan manusia. Alastu birabbikum. Pakai huruf B, pakai penekanan. Mengapa? Karena Allah mengetahui bahwa sebagian besar manusia itu nanti akan mengingkari. Inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya ketika itu kami lengah lalai terhadap ini. Alasan, nah, ini apa? Terhadap sumpah, lalai terhadap sumpah bahwa Tuhan adalah Allah. La ilaha illallah.
Nah, maka kita beruntung ya. Kita ini orang yang sudah mengambil jual beli, mengambil sumpah ya kepada perjanjian kepada Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdi minallah fastabziru bi bai'ikumul ladzi bayatum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Ya. Sungguh Allah telah membeli dan dari orang-orang mukmin baik diri mereka maupun harta mereka dengan memberikan surga balasannya ya untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya. At-Taubah ayat 111. Nah, hadirin, ikhwan wal akhwat, kalau dulu, kata pengesah Abah, dulu konteksnya berjihadnya dengan jihad kita dengan perang, dibunuh atau membunuh. Sekarang zaman tidak berperang. Kita berjihadnya dengan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu, ya. Ampus, akar kata nafs, nafs itu sama dengan nafs, akli, kolbu, ruh, sir, itu sama ya. Hanya tingkatannya aja. Kalau pakai nafs di situ berarti tingkatannya, sekedar tingkatan iman aja. Orang yang merasa masih punya harta, masih punya diri, masih punya aku yang hebat, itu yang dijual belikan. Tapi kalau orang sudah merasa nggak ada lagi, hanya cinta aja. Ya, beribadah kepada Allah itu hanya berdasarkan cinta. Nah, kalau dikaitkan dengan masa sekarang, ya itu kita berjuang mujahadah dalam memerangi hawa nafsu kita dengan pedang kita yaitu zikir la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi, roja'tu minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Fakila wama jihadul akbar ya Rasulullah. Faqala jihadul nafs. Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lantas sahabat bertanya, apakah pertempuran akbar yang lebih besar itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Nah, itulah talqin zikir. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sudah mendapatkan talqin zikir sehingga kita menjadi orang yang sangat beruntung. Ya, beruntung tidak akan mendengar desisnya neraka ya. Desisnya pun tidak mendengar apalagi mau masuk. Ya semuanya akan masuk surga. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirim min ibadihil mu'minin. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun. Sungguh sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha wa hum fi mastahat ampusuhum khalidun. Mereka tidak mendengar bunyi desisnya api neraka dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan. Quran surat Al-Anbiya ayat 101 dan 102. Semoga Allah berkahi semuanya segala selamanya. Bibarokati karomah abaos. Qadasallahu sirah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma